Assalamualaikum arek-arek bonek dan bonita dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel favorit kalian, Bonek Wani, yang membahas topik menarik tentang Persebaya Surabaya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim bajul ijo. Dilansir dari tribunwow.com, nasib Bruno Moreira, 3 indikasi out dari Persebaya Surabaya di akhir musim menyeruak. 1 mengejutkan, bonek cek. Kekalahan Persebaya Surabaya dalam 3 laga beruntun menyisakan beberapa imbas. Paling mencolok dirasakan oleh 2 sosok penting milik Persebaya Surabaya, Paul Munster dan Bruno Moreira. Terkhusus untuk kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira jadi satu-satunya pemain yang banjir sorotan negatif dari bonek. Puncaknya saat Persebaya Surabaya ditundukkan Malut United dengan skor 0-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 17 Januari 2025. 2 gol pemberi petaka ketiga beruntun untuk Persebaya Surabaya datang dari 2 pilar Malut United, yakni Junior Brandao menit ke-73 dan Ardi Idrus gol bunuh diri menit ke-82. Imbas kekalahan itu, Persebaya Surabaya hampir tertinggal semakin jauh dari Persib Bandung. Kekalahan itulah yang membuat para bonek semakin murka dengan penampilan Bruno Moreira di lini depan Persebaya Surabaya. Bukan menutup kemungkinan jika Bruno Moreira tak kunjung unjuk performa terbaiknya lagi, Persebaya Surabaya bakal melepasnya pada akhir musim nanti. Terlebih sudah ada 3 indikasi yang kans jadi dasar dirinya out dari Persebaya Surabaya akhir musim nanti. Indikasi pertama yakni mulai diragukannya kualitas dan kepemimpinan Bruno Moreira. Sebagaimana diketahui, Bruno Moreira didapuk Paul Munster sebagai kapten Persebaya Surabaya sejak awal musim. Namun dalam perjalanannya sebagai pemimpin skuad Persebaya Surabaya, Bruno Moreira acap kali jadi sorotan, baik terkait dengan emosi maupun permainan egois yang kerap dikritisi oleh bonek. Terbukti 1 kartu kuning kedua alias kartu merah sudah didapatkan pemain berusia 25 tahun itu di Liga 1 musim ini. Bahkan selepas kontra Malut United, bonek meminta Paul Munster untuk mencadangkan Bruno Moreira. Kedua yakni berkaitan dengan performanya yang menurun drastis di musim ini, di mana Bruno Moreira dalam 18 pertandingannya baru bukukan 4 gol dan 1 assist. Kontras dengan catatannya musim lalu, dalam jumlah laga yang sama Bruno Moreira berhasil mencatatkan 8 gol dan 2 assist. Ketiga terkait dengan sosok Bruno Moreira yang lekat erat dengan bekas pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Bahkan Aji Santoso lah yang berhasil membujuk Bruno Moreira untuk kembali pulang ke Persebaya Surabaya, sebelum akhirnya Aji Santoso angkat kaki dari Persebaya Surabaya. Dan Bruno Moreira stay bersama Persebaya Surabaya di era kepelatihan Paul Munster hingga saat ini. Bukan menutup kemungkinan Paul Munster bakal mendatangkan pemain asing lain sesuai dengan keinginannya akhir musim nanti. Sesi training Persebaya jelang kontra Barito banjir evaluasi untuk Paul Munster. Persebaya Surabaya bakal bertandang ke markas Barito Putra dalam lanjutan pekan ke-20 Liga 1 2024 di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu 25 Januari 2025. Jelang laga, Persebaya Surabaya mengunggah momen terkini sesi latihan mereka di media sosial resmi tim, di mana dalam unggahan sesi latihan itu, Persebaya Surabaya banyak dibanjiri evaluasi keras untuk sang pelatih kepala, Paul Munster. Evaluasi keras dari bonek berkaitan dengan skema, taktik, dan gaya permainan Persebaya Surabaya yang dianggap monoton. Bonek juga turut mengkritisi taktik menunggu lalu mengandalkan serangan balik cepat melalui kedua sayap yang sering dilakukan Persebaya Surabaya. Derasnya evaluasi kepada Paul Munster dapat terlihat pada sesi training terkini Persebaya Surabaya, Senin 20 Januari 2025. Main taktik nyerang ojo ngenteni, kunci kemenangan adalah nyerang bukan bertahan. Storine Rivera wes ready dang dimaino, ojo disimpen ae, butuh kemenangan iki, tulis akun @lukman. @official Persebaya @coach Munster. Cara bermainmu harus dirubah Munster, jangan bermain bertahan lalu nyerang, ubahlah, kita punya pemain bagus harus dimaksimalkan. Cobalah bermain menyerang walaupun sudah unggul, tetaplah bermain menyerang, senjata kita bagus di permainan, kita punya berkualitas. Dan juga transisi harus dibenahi dari menyerang ke bertahan, ataupun sebaliknya pada saat menghadapi Malut Persebaya miss di transisi. Intinya bermain menyerang walaupun sudah unggul, mau berapapun skornya tetap menyerang, tulis akun @wahid suprayitno.
Main taktik nyerang ojo ngenteni, kunci kemenangan adalah nyerang. Serang, nyerang, dan menang. Wes ngono wae pesenku, tulis and pin card. Lawan Barito final, kalau tidak bisa 3 poin mungkin Persebaya butuh nahkoda baru, tulis @Bayu Warda. Evaluasi keras para bonek untuk Paul Munster tak terlepas dari posisi Persebaya Surabaya yang awalnya nyaman di puncak kini sudah tertinggal bahkan terhimpit. Persebaya Surabaya tertinggal 3 angka dari Persib Bandung yang beruntungnya di pekan ke-19 juga alami kekalahan. Sementara Persija Jakarta menguntit Persebaya Surabaya dengan poin yang sama di posisi ketiga. Persebaya Surabaya hanya unggul head to head dari Persija Jakarta. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter bonek bonita. Mari kita dukung sekuat Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024/2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam bonek mania, bonek wani.